Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Salsabila akan membacakan hasil rangkuman algoritma jaringan saraf tiruan. Di sini ada 4 evaluasi jaringan saraf tiruan. Yang pertama, NC Colored Pitch. Yang kedua, Head Learning Rule. Ketiga, Perceptron. Keempat, Backpropagate Ion. Yang pertama yaitu Encephalitis pitch. Sejarahnya model ini lahir dari kolaborasi unik antara Warren Encephalitis, seorang neurofisiolog yang mempelajari cara kerja otak manusia, dan Walter Pies, seorang matematikawan muda yang jenius, bukan sempat menjadi tunawisma sebelum bertemu Encephalitis. Keduanya menerbitkan makalah A Logical Calculus of Ideal Immanent in Nervous Activity pada tahun 1943. Ini adalah model komputasi neuron pertama dalam sejarah, jauh sebelum komponen digital modern ada. Tujuan awal bukan untuk membuat AI, melainkan untuk membuktikan bahwa jaringan neuron secara sederhana teoris bisa menghitung fungsi logika atau apapun, mirip seperti mesin Turing. Kegunaannya yaitu merepresentasikan fungsi logika boolean dasar and or not menjadi dasar teoritis bahwa jaringan neuron bisa mensimulasikan komputasi apapun. Fondasi konseptual bagi seluruh riset JST setelahnya. Cara menghitungnya seperti berikut. Kelemahan, bobot dan threshold harus dihitung atau ditentukan secara manual oleh perancang. Tidak ada algoritma pembelajaran neuron. Ini tidak bisa belajar dari data. Yang kedua, Head Learning Rule. Sejarah, Donald Head bukan insinyur atau matematikawan, melainkan seorang psikolog yang tertarik pada bagian otak membentuk memori dan kebiasaan. Dalam bukunya The Organization of Behavior 1949, ia mengusulkan bahwa sebuah postulat yang kemudian menjadi sangat terkenal dalam neuroscience, called the fire together. Sel yang aktif bersama akan semakin terhubung erat. Ini bukan sekedar teori matematika, melainkan hipotesis biologis nyata tentang bagaimana sinapsis di otak manusia menguat seiring pengalaman dan terbukti relevan secara ilmiah di kemudian hari, dikenal sebagai plastisitas sinaptik. Kegunaannya, algoritma pembelajaran pertama untuk JST. Pattern Association mengasosiasikan satu pola dengan pola lain. Pengenalan pola sederhana. Dasar bagi banyak model asosiatif memori di kemudian hari, seperti Hopfield Reward. Cara menghitungnya seperti berikut. Kelemahannya, karena murni berdasarkan korelasi tanpa target atau error dikoreksi, aturan ini tidak bisa memperbaiki diri saat salah. Tidak cocok untuk masalah klarifikasi yang butuh akurasi tinggi. Yang ketiga, Perceptron. Sejarah Frank Rosenblatt, seorang psikolog di Cornell Aeronautical Laboratory, menciptakan perceptron dan bahkan membangun sebagai mesin fisik bernama Mark Perceptron yang bisa mengenali gambar sederhana menggunakan kamera dan
potensiometer sebagai bobot yang bisa disetel motor listrik. Perception sempat menciptakan gelombang autonisme besar Neuroctimus Times tahun 1958, bahkan menulis bahwa mesin ini adalah cikal bakal komputer yang bisa berjalan, berbicara, melihat, menulis, memproduksi diri, dan sadar akan keberadaannya sendiri. Klaim yang jelas berlebihan, namun euforia ini berakhir tahun 1969 ketika Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan buku Perceptrons yang secara matematis membuktikan perceptrons tidak bisa menyelesaikan masalah XOR eksklusif or sebuah masalah non-linear sederhana. Kegunaannya klasifikasi binar untuk data yang linear separable, artinya dua kelas data bisa dipisahkan dengan satu garis lurus, atau bidang daftar untuk dimensi lebih tinggi. Cara menghitungnya seperti berikut ini. Yang keempat, backpropagation. Sejarahnya, setelah AI Winter, akibat kegagalan perceptron, ide dasar backpropagation sebenarnya sudah muncul beberapa kali secara terpisah sejak 1970-an, termasuk oleh Paul Werbos dalam disertainya tahun 1974, namun baru benar-benar dipopulerkan dalam dipahami luas oleh komunikasi riset lewat makalah David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams tahun 1986. Learning Representation by Backpropagating Error. Makalah ini yang membangkitkan kembali minat terbesar terhadap JST dan akhirnya puluhan tahun kemudian menjadi fondasi revolusi deep learning yang kita kenal sekarang, termasuk ChatGPT, self-driving car, pengenalan wajah, dan sebagainya. Kegunaannya melatih multilayer perceptron untuk masalah kompleks, klasifikasi gambar, regres, prediksi, dan menjadi dasar arsitektur JST modern seperti CNN dan RNN. Cara menghitungnya seperti berikut. Kemudian ini adalah perbandingan dari keempat algoritma tersebut. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.